Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bagi kita semua. Tabi pun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dengan tema integritas dan etika penyelenggara pemilu dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan kapasitas bagi jajaran pengawas pemilu serta masyarakat dalam membangun komitmen integritas menuju penyelenggara pemilu yang berkeadilan dan bermartabat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Wazaki SH, yang terhormat Anggota Bawaslu Lampung Selatan Sumiarto ST, Devis Sugianto SPD, Khairul Anam SHI, Arif Sulaiman SE. Yang terhormat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Angkodo Islami SSTPMM, yang terhormat Kasubag Administrasi Ramadhani SAMMN, yang terhormat Kasubag Pengawasan Mokausar Sangjaya SSTPMN, rekan-rekan dari PMI Lampung Selatan yang kami hormati, dan staf Bawaslu Lampung Selatan yang saya sayangi. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Karena ini di jam-jam rawan supaya bisa membangkitkan semangat kita semua. Pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar membeli delima. Ramadan tiba penuh makna, integritas dijaga, amanah terlaksana. Supaya acara pada sore hari ini kita berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucapkan lepas basmalah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus diskusi yang akan disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, dan kepada Mas Khairul Anam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Bang Wajati, Bang Devis, terus ada juga Pak Sumiarto dan Mas Arif selaku anggota Bawaslu Lampung Selatan. Yang saya hormati Pak Kasek beserta Pak Kasubag yang baru dilantik dan ditempatkan di Kabupaten Lampung Selatan. Selamat bergabung di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Semoga ini menjadi acara ini, ada acara ngabuburit ini menjadi awal pertemuan kita, awal perkenalan kita, dan nantinya bisa membekas di benak Pak Kasubag yang baru. Juga yang saya hormati teman-teman keluarga besar staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, dan juga di sini juga hadir ada sahabat-sahabat PJ TNI Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya tidak mewakili ketua atau bagaimana, karena kalau mewakili ini ketua pastinya berhalangan hadir, dan ini ketua ada di sini. Nah, ini saya yang ditunjuk oleh ketua untuk memberikan sambutan atau sepatah dua patah kata terkait acara ngabuburit ini ya. Sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah
bagi kita yang menjalankan. Terus tujuan daripada acara ngabuburit ini pastinya Bawaslu mempunyai angan-angan bahwasanya bulan Ramadan dengan Bawaslu itu sedikit banyak mempunyai kesamaan. Antara lain ketika kita ngomongin kesamaan antara keutamaan di bulan Ramadan dan Bawaslu, yaitu di Ramadan, bulan Ramadan ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tahapan di bulan Ramadan apa dalam menjalankan puasa itu? Ya kita harus mengikuti pertama malam pertama ya ikut sholat tarawih, dan nanti ada tahapan juga, tahapannya adalah melakukan sahur, makan sahur, dan nanti pada tiba waktunya akan melakukan tahapan yaitu berbuka puasa. Nah begitu juga dengan tahapan-tahapan pemilu. Dalam tahapan pemilu itu juga ada tahapannya, tidak ujuk-ujuk langsung pencoblosan saja memilih wakil tidak ujuk-ujuk seperti itu, tetapi ada tahapan yang perlu kita lalui, yang perlu kita awasi. Maka hadir yang namanya Bawaslu yang mempunyai tugas untuk mengawasi tahapan daripada penyelenggaraan. Nah, dari tahapan yang pertama adalah pencalonan, terus verifikasi calon dan sebagainya, sampai akhirnya nanti ditetapkannya sebagai pimpinan atau ditetapkannya menjadi anggota dewan maupun bupati. Nah itu tahapan-tahapan yang dilalui. Dan tugas Bawaslu adalah mengawasi tahapan itu, di mana pesertanya itu ada nggak yang turut serta di masa kampanye seumpama, ada nggak bakal calon atau calon yang sudah turut serta duluan melakukan kampanye, itu yang diawasi oleh Bawaslu. Berkaitan dengan integritas, sahabat-sahabat sekalian, integritas itu apa? Pastinya kita dalam integritas itu pastinya ada asas. Nah, bagaimana integritas penyelenggara pemilu itu bisa menjadi tolak ukur kesuksesan daripada jalannya pemilu. Kita tidak menutup kemungkinan ketika saya tanya kepada sahabat saya, kamu mempunyai integritas? Tidak. Pasti dia menjawab, saya punya integritas. Dengan ditunjukkan dengan apa? Dengan bekerja tepat waktu, berangkat pagi, pulang sore. Apakah hanya dengan itu menilai integritas kita? Integritas itu yang bisa menilai adalah dengan pertanggungjawaban kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena tidak menutup kemungkinan sahabat saya itu ngomong saya punya integritas, tetapi pada dasarnya tanpa sepengetahuan orang lain, dia ternyata bisa melakukan hal-hal yang itu bisa melanggar daripada kode etik. Seperti halnya ternyata nih di belakang Sayuti tanpa sepengetahuan pimpinan atau teman-temannya, ternyata sahabat Sayuti itu kong kali kong dengan pas waktu verifikasi bakal calon, oh ini ternyata ijazahnya palsu, karena Sayuti yang mengawasi pada waktu itu dan tidak ada teman yang lain. Dia mengatakan, oh ini asli, sah ini secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada orang lain yang mengatakan bisa. Padahal dia sudah mengatakan saya mempunyai integritas, saya mempunyai dedikasi tinggi, tetapi dan pertanggungjawaban kepada Tuhan itulah yang bisa menjawabnya. Oh ternyata saat itu berbicara integritas dia ada hubungannya yang seperti itu. Terus apa hubungannya dengan
berjalannya dengan puasa ini, apakah ada kaitannya integritas orang yang menjalankan puasa? Ada. Ketika orang yang berpuasa ngomongnya berpuasa tetapi dia di belakang, kalau kata Arif, sahabat Arif ini, kalau sama Bang Devi saya ini yakin puasa, tetapi nggak tahu nanti di belakang. Bisa jadi gimana Bang Devi? Yakin tapi nggak percaya, seperti itu. Nah, iya, yakin tapi tidak percaya. Nah itu, karena yang mengetahui batal atau tidaknya puasa kita diterima atau tidaknya puasa kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu seperti halnya dengan menjadi penyelenggara pemilu. Nah pastinya banyak kesamaan juga banyak perbedaan. Perbedaannya apa? Ketika kita ngomongin puasa, pasti kita ini mengikuti perintah Allah dalam surat Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayatnya 183. Nah itu cek apa tetapi dasar kita menjalankan pengawasan, menjadi pengawas pemilu adalah Undang-Undang 7 dan juga Undang-Undang 10. Nah itu yang menjadi dasar. Kalau puasa dasarnya adalah Al-Quran, kalau pengawas pemilu ataupun penyelenggara pemilu dasarnya adalah undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Nah itu pemantik diskusi kita apabila nanti nah untuk tahapan kali ini yang perlu sahabat-sahabat ketahui, pengawas saat ini sedang mengawasi, ini diomongin nggak ada tahapan tapi ada tahapan. Saat ini pengawas sedang mengawasi daftar pemilih berkelanjutan, dan di situ apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, selain kita mengawasi rekapitulasinya, Bawaslu juga melakukan uji petik di desa ataupun kecamatan-kecamatan. Dan di triwulan pertama di tahun 2026 ini nanti direncanakan oleh KPU di bulan Maret ini akan melakukan pleno rekapitulasi. Selain itu, selain pengawasan daftar pemilih berkelanjutan juga ada namanya pengawasan sipol partai politik atau sistem informasi partai politik. Jadi dalam pengawasan itu Bawaslu memastikan bahwasanya partai politik yang ada di Kabupaten Lampung Selatan ini masih ada atau enggak gitu. Kantornya di mana, kepengurusannya siapa saja, ketua, bendahara, sekretarisnya siapa saja, itu dipastikan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Nah, dua tahapan ini yang masih terus kita awasi, dan saya harap sahabat-sahabat sekalian nantinya juga bisa berkontribusi besar untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2029 nanti. Nah, kontribusinya seperti apa? Ya pastinya sahabat-sahabat bisa menjadi, ketika tidak bisa menjadi bagian daripada pengawas ad hoc kami, pastinya sahabat-sahabat bisa menjadi pengawas pemantau pemilu yang bisa dilakukan. Apalagi sahabat-sahabat PMI juga sudah terdaftar ya di pemantau pemilu di pusat. Tinggal verifikasinya nanti di kabupatennya seperti apa, di tahapan nanti di 2029. Sedikit dari saya, pengantar dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ngabuburit pengawasan
Ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Terima kasih pimpinan Mas Anam, Mas Khairul Anam, dan saya kira karena kita di sini niatnya bareng-bareng untuk berdiskusi, jadi tidak perlu dibuat kaku ya teman-teman mahasiswa, dan jangan seperti di sidang, jangan seperti sidang munakosah gitu kan, tapi lebih ke ruang yang asik untuk ngobrol, karena tentu kita di sini tidak hanya sedang menunggu azan maghrib, tapi juga menunggu harapan, menunggu gagasan, menunggu cerita pengalaman ataupun lain-lain yang arahnya adalah kita bareng-bareng meningkatkan kualitas pemilu melalui kita yang masing-masing berintegritas dan beretika. Karena saya berpikir kalau kita hanya mengandalkan paksaan, regulasi, ataupun sistem yang sudah berjalan saat ini, itu yang mungkin begini-begini saja. Sehingga kita perlu menambah ruang yang bisa mendorong kualitas demokrasi, yaitu integritas kita sebagai pemilih, sebagai penyelenggara, dan etikanya. Artinya ruang etik itu bisa jadi booster untuk kualitas pemilu dan demokrasi. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa, ya nggak mungkin ya, saya kira wajib ini ya. Selain wajib puasa, wajib bicara juga sebelum azan. Karena mahasiswa itu kan ya double diakui dan distigmakan dengan kritik dan kritisnya gitu, sehingga dan saya meyakini demokrasi tanpa kritis itu tidak sehat. Jadi silahkan teman-teman yang bisa merespon apa yang disampaikan, apa yang dipantik oleh Mas Anam, bisa memberi masukan, bisa yang sekiranya sudah terpendam bertahun-tahun gitu diungkapkan sore hari ini gitu. Silakan dari sahabat-sahabat. Ini apa? Silakan nanti apa yang disampaikan terkait dengan apa menjadi masukan kawan-kawan. Ya, silakan. Diperkenalkan dulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Selatan, serta anggota dari Kasek, bersama juga teman-teman semua di sini dari PCD Lampung Selatan, dan kebetulan permohonan maaf dari Ketua Cabang yang belum bisa hadir membersamai, dan kebetulan diutus saya untuk bisa mengkoordinir sama-sama untuk bareng-bareng di acara ngabuburit pengawasan Bawaslu. Saya izin memperkenalkan diri, saya Khairul di PCB Lampung Selatan sebagai Ketua 1 Bidang Administrasi. Alhamdulillah dalam hal ini Bawaslu telah mengajak dan mengundang di dalam acara ngabuburit pengawasan ini. Mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait pengawasan pemilu untuk di 2029 ke depan. Dan tadi disampaikan oleh Pak Khairul Anam terkait pengawasan PMI terdaftar sebagai pengawas pemantau.
pemantau pengawasan pemilu. Ya. Nah, di dalam pemantau pengawasan pemilu itu mungkin kalau saya baru dengar juga itu memang saya sebagai di PMI baru dengar bagaimana sih nanti itu di depan kami sebagai pemantau itu gitu, untuk melaporkan apakah memang ada di dalam digital atau memang kami ketika kami menemukan temuan yang seperti pelanggaran pemilu, apakah kami akan melaporkan langsung ke Bawaslu atau ada untuk digitalnya gitu. Nah, untuk itu mohon penjelasannya dan peran kami itu sebagai mahasiswa dalam melihat bobroknya demokrasi yang saat ini, yang pemilu kemarin kita lihat dari pemilihan presiden maupun yang lain-lain itu kan menjadi salah satu beban moral juga kami sebagai mahasiswa ketika kami melihat bobroknya nilai demokrasi itu, tetapi dalam hal ini kan kami nggak ada kapasitas untuk itu. Nah, disinilah peran Bawaslu yang seharusnya melihat kondisi yang seperti itu. Tetapi Bawaslu juga yang dari pusat kan melihat peraturan MK itu kan kami juga miris gitu loh sebagai mahasiswa melihat ketika demokrasi diacak-acak oleh beberapa oknum-oknum itu. Mungkin itu saja pertanyaan yang dari saya. Untuk itu saya serahkan kembali kepada mungkin. Terima kasih. Sebanyak lain kita tepuk tangan dulu untuk sahabat kita karena sudah di tengah dia memperjuangkan harus dan lapar, harus berpikir bertanya. Itu perjuangan juga teman-teman. Jadi silakan Mas. Kita minta juga kepada kawan-kawan dari komisi melihat memotret. Kan kemarin kita sudah melalui namanya pemilu di Pilkada tapi yang pertama. Coba kawan-kawan apa sebenarnya yang ini apakah dari sisi pelanggarannya atau dari apa yang bisa dikontrol oleh kawan-kawan bisa disampaikan juga dengan politiknya di sana ini. Atau partisipasi masyarakatnya juga bisa disampaikan. Itu yang lain saya dari apa dari kopi bisa ada banyak itu ya jadi lebih ke ya kayak ngerasani gitu Pak ya, ngerasain peristiwa yang dirasakan kemarin. Silakan. Memang lihat juga Bawaslu kemarin kurang responsif, kami datang ya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang-abang sekalian yang berhormat pada Bapak Ketua Bapak Mazaki beserta jajaran yang saya banggakan juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Bawaslu yang hari ini menjadi tonggak di Lampung Selatan, menjadi penegak hukum mengenai pemilu yang akan terjadi di kemudian hari. Kemarin melihat dari pilkada pemilu pada tahun lalu, bahwasanya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para calon. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan. Jadi untuk kedepannya dari Bawaslu bagaimana cara menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga di kemudian hari tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Yang kedua, melihat pemilu dan pilkada tahun lalu dari jumlah pemilih ada penurunan.
Karena kemarin saya bergabung juga sebagai anggota KPPS. Jadi mengalami penurunan dari pemilu dan pilkada. Ketika pemilu, jumlah pemilih itu lumayan lebih banyak memang. Ketika pilkada, secara tidak langsung itu turun drastis. Apakah yang menjadi penyebab seseorang atau masyarakat itu lebih menurun tingkat, apakah tidak percaya atau bagaimana? Bagaimana cara menangani supaya masyarakat itu bisa lebih lebih percaya lagi kepada KPU, Bawaslu, sehingga pilkada pada kemudian hari itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Ini moderator, jadi bisa jadi jangan nanya semua, kasih juga saran, gitu ya Pak. Nggak perlu ini kan, bisa tapi saran ini juga bisa juga Pak. Misalnya nanti masalahnya. Masalah mau lebaran ya. Ada Masih ada yang memberi masukan gitu. ya, Ada. Atau kita ini dulu kali ya, kita minta pendapatnya abang-abangan Bawaslu. bisa itu lagi. Terkait dengan apa namanya, Memantau tugasnya apa aja. terkait dengan pemantau secara ini ya, pemantau pemilu itu memang dia harus terdaftar terlebih dahulu, pemantau pemilu itu ketika dia pelaksanaan pemilihan umum, dia terdaftarnya di Bawaslu, dan ketika pilkada dia mempunyai verifikasi adalah KPU. Nah, tugas-tugasnya ini pemantau pemilu itu, ya tugasnya memantau jalannya tahapan, bukan hanya memantau jalannya kampanye saja, tetapi tahapan per tahapan itu juga dipantau oleh teman-teman pemantau pemilu. Cuma bedanya kalau Bawaslu itu sudah ada apa namanya, aturan yang jelas bagaimana dia prosedur pengawasannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah, kalau pemantau pemilu ini sifatnya dia menjadi apa ya, mitra strategis daripada Bawaslu. Dia mitra strategis Bawaslu untuk mengawasi jalannya tahapan-tahapan. Ketika ada di situ indikasi pelanggaran, entah itu money politik, entah itu back campaign, nah itu teman-teman pemantau itu bisa melaporkan dugaan-dugaan tersebut. Yang perlu digarisbawahi, ketika teman-teman melaporkan dugaan pelanggaran, itu tidak serta-merta namanya dugaan itu terus nanti langsung ditetapkan menjadi pelanggaran. Harus ada tahapan yang perlu dikaji, diverifikasi oleh Bawaslu, biar nantinya bisa ditetapkan menjadi itu adalah pelanggaran atau bukan. Dan itu melalui pembahasan-pembahasan dengan mitra Bawaslu juga yang tergabung dalam sentra gabungan, yang di sana terdiri dari kepolisian dan kejaksaan. Jadi ketika itu ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, bukan hanya Bawaslu yang menangani, tetapi yang menangani adalah sentra gabungan, yaitu gabungan antara Bawaslu, kejaksaan, dan juga kepolisian. Jadi teman-teman pemantau bisa melaporkan dugaan pelanggaran. Terus bagaimana? Apakah bisa dengan media sosial atau digital? Nah,
ketika sifatnya itu teman-teman melaporkannya, nih ada teman-teman pas ketika di lapangan ini biar bisa langsung dieksekusi, pikir teman-teman kan seperti itu. Teman-teman langsung videokan dugaan pelanggaran itu dan langsung dikirimkan kepada seumpama di sini koordinat pelanggarannya adalah Mas Arief, langsung dikirimkan langsung ke Koordinat. Pak Koordinat, Pak Bawaslu, ini ada dugaan pelanggaran, itu buktinya, tolong ditindaklanjuti. Nah itu tidak juga serta merta bisa langsung ditindaklanjuti. Informasi yang disampaikan oleh teman-teman pemantau itu menjadi informasi awal Bawaslu. Itu kok kesannya terlalu lambat juga. Ya, emang seperti itu tahapannya, aturan yang diatur oleh undang-undang oleh Perbawaslu harus seperti itu. Harus dikoreksi dulu syarat formil materialnya seperti apa, terpenuhi atau tidak, itu yang harus dilakukan. Nah itu terkait fungsi daripada pemantau pemilu. Nah nanti tambahannya mungkin ada teman-teman yang lain yang akan menambahkan, atau mungkin Mas Kodim yang menambahkan, Mas Kodim Arief ataupun Kaksu atau yang lain, saya persilakan. Balik pelanggaran tadi. Langsung kita hati memasuk di sini. Pelanggaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik PDI yang telah hadir membersamai pada kegiatan murid ini. Beberapa pertanyaan dan masukan yang cukup krusial yang bisa mungkin diaktualisasikan sebagai Bawaslu yang kemudian akan dibaikkan dalam tahapan selanjutnya. Menanggapi dari pertanyaan pertama terkait dengan pemantau pemilu, ini kan sebenarnya kan mitra strategis kami sebagai Bawaslu, karena kita menyadari Bawaslu ini dari segi kuantitas, kalau kualitas jangan ditanyakan lagi. Kami dari segi kuantitas ini kan sangat terbatas, apalagi harus dalam setiap tahapan di tingkat kecamatan ini hanya 3 orang, terus kemudian tidak bisa 1 orang. Artinya ini perlu juga partisipasi dari masyarakat, dari mahasiswa dalam rangka untuk serta membantu kami melakukan pengawasan. Intinya seperti itu. Ya, peran-perannya cukup banyak, mengawasi di setiap tahapan seperti yang disampaikan tadi Mas Khairil Anam, dan berani melaporkan. Jadi jarang orang tahu bahwa ini ada pelanggaran tapi tidak berani melaporkan. Jadi jarang masyarakat yang berani melaporkan. Artinya partisipasi masyarakat ini cukup rendah, hanya mengetahui tapi tidak berani melaporkan. Karena salah satu indikator keberhasilan demokrasi di Indonesia itu ya berani mengutarakan pendapat, berani menyampaikan bahwa ada pelanggaran, baik itu siapapun yang melakukan pelanggaran. Itu salah satu indikator keberhasilan demokrasi khususnya dalam kesehatan dalam rangka menjadi pemimpin. Yang kedua, mungkin itu karena ini sudah disebut moderator ini belum menit lagi ya mau minta nanti diskusinya kita buka kembali. Nanti Bawaslu kebetulan banyak program. Kemarin itu ada program ini nanti bisa disalurkan ke anak-anak PMI, anak-anak Cipayung Plus yang hari ini punya agenda besar. Mungkin itu yang moderator ini udah muajan. Mungkin itu teman-teman ya. Jadi kita ini agak melawan harusnya ngobrol itu enaknya setelah makan dan kita sambil lapar ngobrol. Sesuai dengan filosofi faedah kopi ya. Jadi langsung aja kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Rofi.
Ya sambil nunggu detik-detik daripada nunggu genderang serangan kita nunggu sambil moderator. Silakan. Baik, dengan kondisi keadaan pandemi lagi, baik saya di sini kerudung, bukan kerudung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudara Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama dan paling utama selalu kita panjatkan rasa puji dan puja syukur kita atas limpahan sehingga kita masih memberikan kesempatan bisa berkumpul bersama di sini di undangan dari Bawaslu Kabupaten Selatan. Kedua kalinya salawat dan salam selalu curahkan kepada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah buka. Di sini saya akan menyampaikan berhubung dengan waktu yang pendek sekali saya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu khairan yukaffiru bihi. Salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya ternyata bukan diberikannya dunia, bukan diberikannya pangkat, bukan diberikannya jabatan. Man yuridillahu khairan yukaffiru bihi. Salah satu tanda cintanya Allah kepada hamba itu yakni dipahamkannya terhadap agama ini, diberikannya kita sebuah pemahaman tentang agama ini. Itulah satu hadis yang mungkin ini sangat menyenangkan sekali bagi kita semuanya karena memang berhubung waktu sangat singkat sekali. Bahkan ini pun ditutup kita dengan doa 1 menit lagi. Mungkin satu hadis yang saya sampaikan yang lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadirin wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka syukur wa bika Doa buka puasa. Kita lanjut itu benar